Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai pertidaksamaan rasional. Sebelum itu, saya sebagai anggota dari kelompok ini akan memperkenalkan diri. Saya Aulia Dinda Dwi Kartika, NIM E1R019021. Perkenalkan, nama saya Aulia Sarah Putri, perwakilan dari kelompok 8 dengan NIM E1R019023. Perkenalkan, saya Bayi Elisa Aristia, NIM E1R019027. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan bentuk dari pertidaksamaan rasional dan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar tentang pertidaksamaan rasional? Apa sih pertidaksamaan rasional itu? Untuk mengetahuinya, yuk simak video berikut ini. Oke, berbicara tentang pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional di sini adalah pertidaksamaan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan dapat dihubungkan dengan tanda ketaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan yang penyebutnya memuat variabel yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika gx sama dengan 0, maka nilai yang akan didapatkan yakni tidak terdefinisi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, adapun bentuk yang pertama yaitu fx per gx lebih besar dari 0 atau fx per gx lebih besar sama dengan 0 dengan syarat yaitu gx atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kedua ada fx per gx lebih kecil dari 0 atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0 dengan syarat yang sama yaitu gx atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, nyatakan pertidaksamaan rasional dalam bentuk umum. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pertidaksamaan rasional memiliki bentuk umum fx per gx lebih besar atau lebih besar dari sama dengan 0, fx per gx kurang dari atau kurang dari sama dengan 0. Jika terdapat sebuah pertidaksamaan tidak dinyatakan dalam bentuk umum, maka kita harus mengubah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk umumnya. Contohnya pada soal berikut, 2 dikurangi 5x per x dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 3. Nah, pertidaksamaan rasional berikut belum dinyatakan dalam bentuk umum pertidaksamaan rasional. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mengubah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk umumnya. Dengan cara, kita mengurangi sisi kiri dan sisi kanan dari pertidaksamaan dengan 3. Untuk menghasilkan sisi kanan dari pertidaksamaan sama dengan 0, maka 2 dikurangi 5x per x dikurangi 2 dikurangi 3 lebih besar dari sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 2 dikurangi 5x per x dikurangi 2 min 3 atau dikurangi 3 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, karena sisi kanan dari pertidaksamaan telah 0, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyamakan penyebut dari kedua suku di sebelah kiri pertidaksamaan. Penyebut yang harus kita samakan adalah x dikurangi 2, sehingga akan menghasilkan 2 dikurangi 5x dikurangi 3 dikali x dikurangi 2 per x dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga kita lakukan operasi seperti biasa dan menghasilkan 2 dikurangi 5x dikurangi 3x ditambah 6 per x dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0, disederhanakan menjadi negatif 8x ditambah 8 per x dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, pada pertidaksamaan berikut ini, telah dinyatakan ke dalam bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, yaitu fx per gx lebih besar dari sama dengan 0, di mana fx adalah negatif 8x ditambah 8, dan gx adalah x dikurangi 2, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, fx merupakan pembilang dan gx merupakan penyebut, di mana pada soal berikut, fx merupakan negatif 8x ditambah 8, dan gx adalah x dikurangi 2. Sehingga kita akan menentukan pembuat 0 pembilang, yaitu negatif 8x plus 8 sama dengan 0, sehingga 8 sama dengan 8x dan x sama dengan 1. Kemudian untuk penyebut, x dikurangi 2 tidak sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 2. Mengapa tidak sama dengan? Karena gx merupakan penyebut, dan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga adalah kita menuliskan pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Contohnya, pada
langkah sebelumnya, kita telah mendapatkan titik-titik pembuat nol antara pembilang dan penyebut, yaitu X sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 2. Titik-titik pembuat nol ini akan kita tuliskan pada sebuah garis bilangan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita menggambarkan terlebih dahulu garis bilangan yang akan kita buat. Kemudian, kita meletakkan titik-titik pembuat nol, yaitu 1 dan 2, pada garis bilangan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bulatan pada setiap titik pembuat nol. Pada titik pembuat 01, bulatan yang digunakan adalah bulatan tertutup karena X sama dengan 1. Sedangkan pada titik pembuat 02, bulatan yang digunakan adalah bulatan terbuka karena X tidak boleh sama dengan 2, sehingga bulatan tersebut harus terbuka. Kemudian, kita akan menentukan tanda-tanda pada tiap interval, yaitu interval antara X lebih besar dari sama dengan 1, antara 1 dan 2, dan X lebih besar dari 2. Untuk menentukan tanda-tanda pada tiap interval, kita menggunakan salah satu titik uji yang terletak pada sebelah kiri atau sebelah kanan tiap interval. Contohnya, pada interval X lebih besar dari sama dengan 1, kita menggunakan titik uji di sebelah kiri dari 1, yaitu 0 atau X sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0 kita substitusikan kepada pertidaksamaan sebelumnya yang telah kita tentukan tadi dalam bentuk umum tersebut. Nah, kemudian kita substitusikan sehingga menghasilkan negatif 8 dikali 0 ditambah 8 per 0 dikurangi 2 sama dengan 8 per negatif 2. Sehingga hasil yang didapatkan atau nilai dari pertidaksamaan tersebut adalah negatif. Sehingga tanda untuk interval X lebih besar dari sama dengan 1 adalah negatif. Kemudian, untuk interval 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, kita menggunakan salah satu titik uji yang terletak pada kedua titik pembuat 0 tersebut. Kita mengambil X sama dengan 3 per 2 untuk interval 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Seperti yang sebelumnya, kita mensubstitusikan kembali X sama dengan 3 per 2 ke dalam pertidaksamaan. Sehingga menghasilkan negatif 8 dikali 3 per 2 ditambah 8 per 3 per 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4 per negatif 1 per 2. Nah, dari pertidaksamaan ini, hasil yang didapatkan bernilai positif. Sehingga kita akan meletakkan tanda positif pada interval 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Seperti ini, kita meletakkan tanda positif. Kemudian, untuk interval X lebih besar dari 2, kita akan menentukan tanda pada interval tersebut dengan mengambil salah satu titik uji di sebelah kanan dari 2, yaitu kita mengambil titik uji X sama dengan 3. Seperti sebelumnya, kita mensubstitusikan kembali X sama dengan 3 ke dalam pertidaksamaan tersebut, sehingga menjadi negatif 8 dikali 3 ditambah 8 per 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 16 per 1. Sehingga menghasilkan tanda negatif. Kemudian, tanda tersebut yang akan kita letakkan pada interval X lebih besar dari 2. Kemudian, setelah kita menentukan tanda-tanda pada tiap interval, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan lebih besar atau lebih besar dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif, dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda negatif. Nah, contohnya pada soal tersebut, tanda dari pertidaksamaan rasional yang sebelumnya adalah lebih besar dari sama dengan. Nah, maka seperti pada langkah ketiga, di mana dinyatakan bahwa tanda lebih besar dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Kita kemudian lihat pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan, yang bertanda positif terletak pada interval 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Seperti pada gambar ini, di mana tanda positif terletak pada interval yang ini. Kemudian kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional tersebut. Dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Nah, sebelumnya, daerah penyelesaian yang termuat pada garis bilangan adalah daerah atau interval yang bertanda positif. Sehingga kita kembali pada garis bilangan, dapat kita lihat bahwa yang bertanda positif adalah interval 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikurangi 5X per X dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 3 adalah X, di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan atau membahas bersama terkait dengan contoh soal berikut. Di sini kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, yaitu min X dikurang 1 ditambah 2 per X dikurang 1 dikali min 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, berdasarkan penjelasan dari langkah-langkah sebelumnya, dapat kita lihat bahwa di sini kita harus mengubah terlebih dahulu bentuknya sehingga di ruas kanannya bernilai 0, yaitu dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 2, sehingga dapat dilihat bentuknya itu menjadi
Min X dikurang 1 ditambah 2 per X dikurang 1 dikali min 1 dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara min X ditambah 1 ditambah 2 per min X ditambah 1 dikurang 2 dikali min X ditambah 1 per min X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga kita kurangi, jadi hasilnya min X ditambah 3 ditambah 2X dikurang 2 per min X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Setelah dikurangi, didapati hasilnya yaitu X ditambah 1 per min X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita cari harga 0 pembilang, yaitu X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga didapati harga 0 pembilangnya yaitu X sama dengan min 1. Kemudian kita cari harga 0 penyebutnya, yaitu min X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0, sehingga didapati harga 0 penyebutnya itu X tidak boleh sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menggambar garis bilangan. Sini berdasarkan X yang kita dapat tadi, yaitu ada min 1 dengan bulatannya itu tertutup karena tadi tandanya sama dengan, kemudian ada 1 dengan bulatan yang terbuka karena tandanya tadi tidak sama dengan. Kemudian kita uji tanda pada tiap-tiap selangnya. Itu kita ambil X sama dengan min 2 untuk selang X lebih kecil sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan min 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 1 sama dengan min 1 per 3. Yaitu tandanya negatif. Kemudian kita ambil X sama dengan 0 untuk selang X lebih besar sama dengan min 1 dan X lebih kecil sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan, yaitu 0 ditambah 1 per min 0 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 sehingga tandanya positif. Kemudian kita ambil X sama dengan 2 untuk selang X lebih besar sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan lagi, yaitu 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 1 sama dengan 3 per min 1 sehingga tandanya negatif. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar sama dengan min 1 dan X lebih kecil sama dengan 1. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu pertidaksamaan rasional dan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih mendalami lagi, yuk teman-teman selesaikan soal-soal berikut ini. Hasilnya tulis di kolom komentar ya. Dalam menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, ada dua cara yang sebenarnya dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan titik-titik pembuat nol pada pembilang dan penyebut, dan cara kedua adalah menggunakan sifat-sifat ketaksamaan. Nah, untuk menggunakan sifat-sifat ketaksamaan akan dibahas pada video berikutnya ya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang materi pertidaksamaan rasional. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.